Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Local Economic Development Kecamatan Banjaran yang beranggotakan Muhammad Fauzi Wijayadiningrat, saya sendiri Salsabila Hairunisa, dan Doni Ram. Yang pertama, ada gambaran Kecamatan Banjaran. Kecamatan Banjaran ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Kecamatan Banjaran terletak pada ketinggian 653 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 5.455.292 hektar. Kecamatan Banjaran ini terdiri dari 11 desa, 41 dusun, 169 RW, dan 653 RT, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 119.339 jiwa yang terdiri dari 60.636 laki-laki dan 58.703 perempuan, atau terdiri dari 34.618 kepala keluarga. Berikut ada peta wilayah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Secara administrasi, Kecamatan Banjaran terdiri dari 11 desa dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara Kecamatan Pamengpeuk, sebelah selatan Kecamatan Cimaung, sebelah timur Kecamatan Arjasari, dan sebelah barat Kecamatan Cangkuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ramadan, NRP 24 2019 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi Kecamatan Banjaran. Nah, Kecamatan Banjaran ini terletak di Kabupaten Bandung. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Bandung ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi di berbagai bidang pertanian. Nah, salah satu bidang pertanian yang berpotensi di Kabupaten Bandung itu adalah sebagai penghasil ubi jalar. Nah, di Kabupaten Bandung sendiri ini pun digunakan sebagian besar itu untuk ubi jalar. Dan Kabupaten Bandung ini juga merupakan penghasil ubi jalar yang berpotensi di Jawa Barat. Dari data profil pertanian perkebunan kehutanan Kabupaten Bandung tahun 2015, ubi jalar merupakan sektor yang paling produktif di tengah menurunnya lahan ubi jalar, tapi dia tetap menghasilkan komoditas yang sangat meningkat. Makanya dari itu Kabupaten Bandung ini berpotensi sebagai penghasil ubi jalar. Nah, di profil pertanian perkebunan kehutanan Kabupaten Bandung juga ini penghasil ubi jalar di Kabupaten Bandung ini dibagi di berbagai kecamatan. Nah, paling besar itu di Arjasari dan di Banjaran. Nah, komoditas ubi yang berkembang di Kecamatan Banjaran ini juga bukan hanya diproduksi mentah saja atau dijual secara mentah saja, tapi di sana juga diolah kembali agar menghasilkan added value yang bisa membuat masyarakat sejahtera. Nah, salah satunya added value atau pengolahan kembali ubi jalar ini di Kecamatan Banjaran ini dihasilkan, yaitu sebagai opak. Nah, hasil opak ini sendiri juga bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat. Selanjutnya ada peta industri. Nah, di sini ada peta industri opak atau peta industri pengolahan ubi jalar di Kecamatan Banjaran. Nah, seperti yang kita tahu, di Kecamatan Banjaran itu dikelilingi oleh kecamatan lain seperti Kecamatan Cangkuang, Pamengpeuk, sama Arjasari. Nah, ini peta industri pengolahan opaknya ada di berbagai kecamatan di sekitar Banjaran, yaitu di Kecamatan Pamengpeuk,
Kecamatan Arjasari, dan di Kecamatan Banjaran sendiri. Ubi jalar yang merupakan komoditas unggulan di Kecamatan Banjaran, selain diproduksi menjadi opak, bisa juga dibuat menjadi bentuk tepung. Tepung ubi jalar mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama, lebih luas untuk pengembangan produk pangan dan nilai gizi. Yang kedua, lebih tahan disimpan sehingga penting sebagai penyedia bahan baku industri dan harga lebih stabil. Yang ketiga, memberi nilai tambah pendapatan produsen dan menciptakan industri pedesaan serta meningkatkan mutu produk. Tepung ubi jalar dapat dimanfaatkan menjadi bermacam-macam produk pangan seperti roti, mie, biskuit, dan lain-lain. Tepung ubi jalar berpotensi sebagai pengganti tepung terigu, terutama karena bahan bakunya yang banyak terdapat di Indonesia dan rasanya manis sehingga dapat mengurangi penggunaan gula pada pengolahannya. Selanjutnya, stakeholder yang terlibat dalam pengembangan perekonomian Kecamatan Banjaran ini. Stakeholder yang terlibat hanya baru masyarakat setempat saja, dari mulai menjadi produsen hingga menjadi distributor. Namun, ada pun stakeholder lain yang dapat membantu dalam proses pemasarannya, seperti pemerintah desa setempat yang dapat menjadi salah satu stakeholder yang menghubungkan antara produsen opak singkong dengan berbagai kegiatan dan program-program dari Dinas Koperasi dan UKM tingkat kecamatan, Diskoperindag atau Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, serta Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat. Seperti yang disebutkan pada tata kepemerintahan, bahwa pemerintah desa setempat ini masih belum memberikan perhatian yang lebih, dikarenakan pengusaha lokal ini masih berdasarkan pemahaman individu masing-masing. Lalu tidak hanya pemerintah desa setempat saja yang bisa menjadi salah satu stakeholder, namun ada juga lembaga keuangan formal yang dapat menjadi stakeholder lainnya, seperti bank. Terdapat 5 bank yang berbeda di desa Sindang Panon, terutama desa ini yang menjadi pusat produsen opak ubi kayu ini, yang memiliki program peminjaman modal yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Selanjutnya permasalahan di wilayah Kecamatan Banjaran, yaitu yang pertama, minimnya lapangan kerja. Yang kedua, masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan. Yang ketiga, masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Banjaran dengan kategori miskin. Yang keempat, sumber keuangan Kecamatan Banjaran tergantung pada kemampuan APBD kabupaten. Yang kelima, adanya keterbatasan sumber daya manusia. Yang keenam, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana baik untuk pelayanan dasar maupun untuk penunjang. Yang terakhir, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, selanjutnya ada penerapan konsep local economic development di Kecamatan Banjaran. Nah, sebelumnya apa sih itu konsep dari local economic development? Nah, menurut Blackley dan Braithwaite tahun 2002, pengembangan ekonomi lokal yaitu di mana pemerintah lokal, organisasi, masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, dan memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, menurut Blackley dan Braithwaite tahun 2002, pengembangan ekonomi lokal yaitu di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara
aktivitas usaha untuk menciptakan iklim kerja atau lapangan kerja di daerah tersebut. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengentaskan kemiskinan melalui pendorongan aktivitas usaha sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Jadi seperti pembakatan dalam diri manusia sehingga manusia itu bisa menjadi produktif. Nah, menurut Dandy N. Mahman tahun 2007 mengatakan bahwa pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang digunakan sangat tergantung kepada potensi, peluang, dan persoalan yang dihadapi daerah. Nah, seperti yang kita tahu di Kecamatan Banjaran ini potensinya adalah di bidang pertanian. Lebih khususnya yaitu dalam sektor ubi jalar. Nah, peluangnya sangat banyak sekali ya. Ubi jalar itu bisa dikelola lagi menjadi opak, menjadi added value lain seperti tepung dan sebagainya. Tapi di satu sisi Kecamatan Banjaran ini memiliki persoalan juga yang dihadapi. Nah, dengan demikian pengembangan ekonomi lokal memerlukan kerjasama dari berbagai pihak atau stakeholder yang berada di suatu daerah. Nah, ini berikut aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pengembangan ekonomi lokal atau bisa sering dibilang heksagonal pengembangan ekonomi lokal. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama kelompok sasaran, faktor lokasi, kesinergian dan fokus kebijakan, pembangunan berkelanjutan, tata kepemerintahan, proses manajemen. Nah, di sini kita lihat apakah pengembangan atau pengimplementasian LED di Kecamatan Banjaran ini sudah sukses atau belum dengan memenuhi aspek ini. Nah, ini akan dijelaskan selanjutnya oleh teman-teman saya. Pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan ini memiliki 3 aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi dan sosial, dari adanya kegiatan produksi yang tradisional sehingga memerlukan sumber daya manusia yang ada, dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi lokal. Sementara dari aspek lingkungan, limbah produksi berupa kulit ubi kayu biasanya dijadikan pupuk atau diolah menjadi pakan ternak sehingga tidak ada yang menjadi limbah. Selanjutnya, tata kepemerintahan. Tata kepemerintahan ini mencakup tentang kemitraan pemerintah dan dunia usaha, reformasi sektor publik, dan pengembangan organisasi. Peran pemerintah ini sangat penting, terutama dalam pengaturan hukum, investasi, keamanan, dan sebagai pusat pelayanan investasi. Dalam studi kasus ini, pemerintah belum memberikan perhatian lebih, dikarenakan pengusaha di Kecamatan Banjaran ini berjalan hanya berdasarkan pemahaman individu masing-masing. Selanjutnya, proses manajemen. Dalam proses manajemen ini mencakupi 3 metode, yaitu diagnosa partisipatif, perencanaan dan implementasi secara partisipatif, dan juga manif secara partisipatif. Ketiga metode ini dilakukan untuk memperoleh pendapat dan partisipasi serta mengikutsertakan pembelajaran demokrasi dan partisipasi bagi para pelakunya. Dalam hal ini, pelaku yang dimaksud adalah masyarakat maupun pihak luar yang menjadi sasaran dalam suatu program. Selanjutnya ada aspek kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah pelaku usaha lokal, pelaku usaha baru, dan investor dari luar. Pelaku usaha inilah yang belum mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat untuk dihubungkan pada kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan, dan monitoring hingga percepatan izin. Sementara belum ada investor dari luar karena pemahaman para pelaku usaha lokal mengenai modal promosi, peningkatan teknologi, manajemen,
dan kelembagaan dari para pelaku usaha lokal masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada faktor lokasi. Faktor lokasi mulai dari faktor lokasi yang terukur untuk dunia usaha hingga tidak terukur untuk individu. Akses ke lokasi produksi sudah cukup baik, jalan sudah diperbaiki oleh pemerintah. Hanya saja diperlukan usaha lebih untuk mencapai tempat produksi, karena tempat produksi tidak berada di pinggir jalan. Jika terjadi pengangkutan produk dalam jumlah besar, maka diperlukan biaya tambahan untuk mengangkutnya. Selanjutnya ada kesinergian dan fokus kebijakan. Keterkaitan atau kesinergian dan kebijakan mencakup perluasan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan wilayah. Kebijakan yang cukup berpengaruh pada pengembangan ekonomi lokal adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang perizinan perdagangan serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyertaan modal kepada lembaga keuangan mikro non-perbankan. Sementara itu, berdasarkan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Barat, salah satu kebijakan yang ingin coba dicapai adalah seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki klinik bisnis, serta seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki klinik kemasan. Pada kenyataan, kebijakan tersebut masih belum terwujud. Penjabaran dari keenam aspek ini memberikan gambaran bahwa sumber-sumber untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Banjaran sudah tersedia. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan di Kecamatan Banjaran dengan memanfaatkan potensi hasil produksi komoditas ubi kayu dan ubi jalar menjadikan produk lokal yang khas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi lokal yang dikembangkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga jika dikembangkan menjadi nilai lebih bagi masyarakat. Kecamatan Banjaran dengan segala potensinya telah berhasil mengembangkan ekonomi lokal dengan opak ubinya. Secara pengembangan ekonomi lokal berdasarkan heksagonal, terlihat semua ada di Kecamatan Banjaran. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, hal ini tidak menjadi halangan karena dapat berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, sekian dari kelompok A. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam paparan kami atau dalam presentasi kami mohon maaf. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.